Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Siapa sih yang gak suka sama sushi? Gue yakin lebih dari 90% orang yang suka sama Jepang pasti suka sama sushi. Di Indonesia sendiri ada banyak banget ya restoran-restoran sushi. Yang dulu mungkin sushi ini identik sama harganya yang mahal. Tapi sekarang ini udah banyak banget nih restoran yang menyediakan sushi dengan harga yang sangat terjangkau dan rasanya pun gak kaleng-kaleng. Jadi sekarang ini siapapun bisa makan sushi, nggak harus orang-orang yang punya budget lebih aja. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya kebiasaan orang Indonesia dalam makan sushi itu agak sedikit keliru loh, kalau dibandingin sama cara makan orang Jepang. Ya, karena emang ada aturannya dalam kita memakan sushi. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas bagaimana cara memakan sushi yang baik dan benar. Yang pertama adalah jangan makan sushi pakai sumpit. Lah, terus kalau pakai sumpit gimana dong cara makannya? Nah, jadi cara makan sushi itu sebenarnya adalah pakai tangan. Iya, pakai tangan, alias langsung dicomot aja gitu. Sebagai orang Indonesia, kalau kita ngeliat makanan Jepang, pasti kita mikirnya cara makannya itu pasti pakai sumpit kan? Nah, tapi kalau orang Jepang itu sendiri, mereka kalau makan sushi ya pakai tangan. Apalagi kalau untuk sushi jenis maki atau nigiri yang kayak gini nih. Idealnya emang dimakan langsung pakai tangan. Ya, sebenarnya kita nggak sepenuhnya salah juga sih, karena sekarang ini kan ada banyak banget ya menu sushi dengan topping yang luber-luber, yang kalau kita makan pakai tangan pasti akan bikin risih nih, karena tangan kita akan jadi kotor dan juga lengket. Jadinya bakal lebih praktis kalau misalnya makan pakai sumpit. Nah, apalagi kalau misalnya kita makan di restoran mahal, kan nggak banget ya kalau misalnya tangan kita sampai belepotan kayak gitu. Tapi kalau untuk sushi yang jenis maki dan nigiri nggak masalah kok untuk dimakan pakai tangan langsung, karena ya emang gitu cara makannya. Nah, jadi besok-besok kalau kalian lagi makan sushi boleh dicoba ya. Nggak usah malu deh liatin sama orang kalau misalnya kita makan sushi pakai tangan. Itu berarti ya merekanya aja yang belum ngerti. Yang kedua adalah mengenai shoyu. Nah, sebelum kita celupin sushinya ke shoyu, jangan lupa untuk dibalik dulu ya sushinya, supaya posisi ikannya itu ada di bawah. Nah, emang kenapa sih harus dibalik? Ya karena kalau kita celupin di bagian bawahnya, udah pasti nasinya itu bisa ambiar dong. Nah, selain itu, hal ini juga berfungsi untuk memberikan rasa nih ke ikannya. Karena mungkin ada sebagian orang yang nggak biasa makan ikan mentah. Jadi, kalau dalam hal celup-mencelup ini, jelas lebih praktis kan kalau kita nyelupinnya pakai tangan. Coba bayangin deh, bakal ribet banget tuh kalau misalnya kita harus ngebalikin dan nyelupin susinya itu pakai sumpit. Yang berikutnya adalah makan sushi dalam satu kali gigitan. Pasti kita pernah kan, pas kita makan satu potong sushi, kita gigit dulu setengahnya, baru kita habisin sisa setengahnya dalam gigitan yang kedua. Terutama kalau untuk jenis nigiri sushi yang bentuknya cenderung panjang. Pasti kita pernah deh makannya setengah-setengah. Nah, jadi pada dasarnya sushi itu adalah jenis makanan kanape, alias makanan yang dimakan dalam satu kali gigitan. Jadi idealnya satu potong sushi itu harus langsung dimakan dalam sekali hap. Nah, karena kalau kita makannya setengah dulu, sisa sushinya itu pasti bakalan hancur dan berantakan kan? Nah, jadi sebaiknya satu potong sushi itu langsung dimakan semuanya ya. Selanjutnya adalah ini, acar jahe merah atau yang biasa disebut dengan gari. Pernah kepikir nggak sih, kenapa di setiap restoran sushi itu pasti selalu ada acar ini? Jadi fungsi jahe ini adalah untuk membersihkan dan menetralisir mulut kita. Nah, oleh karena itu jahe ini biasa dimakan ketika kita ingin memakan jenis sushi yang berbeda nih, supaya mulut kita bisa kembali netral dan kita bisa mendapatkan rasa sushi berikutnya dengan sempurna, tanpa terganggu dari sisa-sisa sushi yang sebelumnya. Jadi jahe ini bukan buat digado ya, apalagi buat jadiin topping tambahan sushi. Ya walaupun sebenarnya gue sendiri juga suka sih ngegadoin jahe pakai soyu, enak cuy. Next adalah wasabi. Kebanyakan orang suka mencampur wasabi ke dalam soyu, terus diaduk-aduk, baru deh dicocol sama sushi. Ya, sebenarnya ini nggak salah juga sih, tapi ya kurang tepat aja. Karena secara tradisional, wasabi itu dimakan dengan cara diolesin ke ikan, atau ditaruh di antara ikan sama nasi. Baru setelah itu baru deh dicocol ke soyu. Tapi untuk saat ini, orang Jepang sendiri juga banyak sih yang nyampurin wasabi ke dalam soyu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke selera kita masing-masing. Tapi kalau misalnya kita lagi makan di restoran yang konsepnya tradisional, ya mungkin sebaiknya kita olesin wasabinya ini ke ikannya aja ya, biar nggak dimarahin nih sama chefnya. Tapi kalau gue sendiri sih lebih milih untuk nggak pakai wasabi, nggak kuat cuy, pedes banget. Yang terakhir adalah makan sushi berdasarkan warna. Hah, gimana tuh maksudnya? Nah, jadi kalau misalnya kita lagi pesen sushi atau sashimi set yang banyak jenisnya kayak gini, disarankan untuk makan dari yang warnanya terang ke yang gelap. Nah, hal ini dikarenakan ikan yang warnanya lebih terang itu punya rasa yang lebih lembut dibandingkan yang warnanya gelap. Jadi kalau kita makan sushi dari yang warnanya terang ke gelap ini, dipercaya nanti rasanya itu akan jadi lebih nikmat. So, itu dia aturan-aturan dalam memakan sushi yang baik dan benar.
Dari 6 poin yang udah gue sebutin tadi, ada berapa nih yang udah kalian lakuin dengan benar? Boleh share pengalamannya di bawah ya. Makasih banyak penonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya ada koreksi atau tambahan, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matai Masyo.